Profiling peserta didik SD Negeri Kuarasan 1 kelas 1 Grogol Sukoharjo. Apabila dilihat dari perkembangan kognitif, sebagian besar peserta didik sudah mampu mengingat apa yang disampaikan oleh guru dalam menyampaikan materi ataupun penjumlahan dalam pembelajaran. Namun, dalam kegiatan tersebut masih ada beberapa anak yang harus mendapatkan pendampingan secara pribadi atau secara individu. Sehingga dalam pembelajaran itu kita sebagai guru juga harus memberikan pendampingan terhadap peserta didik tersebut. Di dalam sosial emosional, peserta didik kelas 1 SD Negeri Kuarasan 1 Grogol Sukoharjo, mereka sebagian besar memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Hal itu dapat dilihat dari mereka dalam mengemukakan pendapat mereka dalam penyampaian materi disampaikan oleh guru. Sehingga dalam kegiatan pembelajaran tersebut, interaksi antara guru dan peserta didik dapat terlihat sangat interaktif. Namun, ada beberapa peserta didik yang kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat mereka tentang materi, misalkan penjumlahan. Masih adanya beberapa siswa yang masih ragu dalam menjawab pertanyaan diberikan oleh guru. Jika dilihat dari perkembangan bahasa, sebagian besar peserta didik kelas 1 dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru, misalkan pertanyaan-pertanyaan soal cerita dalam penjumlahan. Jadi dalam soal tersebut, dalam soal cerita, peserta didik dapat memahami apa maksud dari pertanyaan yang diberikan oleh guru, sehingga mereka dapat mengutarakan atau menjawab pertanyaan guru dengan benar. Namun ada beberapa anak yang masih kurang begitu memahami dari soal cerita tersebut, karena mungkin dipengaruhi oleh panjangnya kalimat yang digunakan dalam pertanyaan tersebut. Ya, dalam hal itu, guru juga harus memberikan pendampingan terhadap beberapa peserta didik yang kurang begitu paham dalam penggunaan bahasa tersebut. Sehingga dalam pertanyaan soal cerita mungkin bisa dipersingkat soalnya sehingga anak lebih mudah memahami. Jika dilihat dari perkembangan moral, sebagian peserta didik sudah dapat bertanggung jawab dengan apa tugas mereka sebagai peserta didik, juga kesopanan terhadap orang yang lebih dewasa. Hal itu terbukti dari dapat bersikap sopan terhadap guru dalam pembelajaran. Namun ada beberapa peserta didik yang masih egois dalam bekerja sama dalam kelompok. Hal itu dilihat dalam kegiatan berkelompok, ada peserta didik yang masih kurang percaya dengan hasil pekerjaan temannya atau hasil diskusi satu kelompoknya, sehingga dia merasa satu kelompok itu yang berhak menjawab adalah dia sendiri. Nah, kemudian selain itu ada juga salah satu peserta didik yang kurang efektif dalam kegiatan berkelompok. Misalkan dia satu kelompok itu ada tugas, namun dia hanya pasif karena melihat pekerjaan yang dikerjakan oleh temannya. Nah, hal itu menjadi tantangan seorang guru dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, dalam penyelesaian masalah tersebut bisa diselesaikan dengan misalkan guru lebih memancing atau memberikan pertanyaan pematik terhadap peserta didik yang kurang pasif dalam kegiatan kerjasama dalam kelompok. Peserta didik kelas 1 SD Negeri Kuarasan 1, sebagian besar peserta didik sudah dapat menuliskan kalimat dengan baik. Selain itu, peserta didik juga dapat memperagakan atau mempraktekkan penjumlahan dengan benda konkret yang diberikan oleh guru dengan menggunakan kelereng, sehingga mereka lebih mudah dalam mengerjakan penjumlahan dengan baik. Dari gaya belajar serta motivasi belajar peserta didik, sebagian besar peserta didik kelas 1 lebih menyukai tentang visual dan kinestetik, di mana peserta didik lebih antusias dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran video yang ditampilkan melalui proyektor. Selain itu, peserta didik lebih antusias jika menggunakan benda-benda konkret, misalkan benda seperti kelereng
dalam penjumlahan ataupun sedotan dalam penjumlahan, sehingga peserta didik lebih antusias dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Hal itu yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam materi penjumlahan ataupun pengurangan. Bila dilihat dari keragaman etnik budaya, semua peserta didik berasal dari suku Jawa, serta peserta didik berasal dari lingkungan sekitar SD Kuarasan 1. Dari 15 peserta didik, 70% siswa beragama Islam, serta 30% beragama non-Islam atau Kristen. Namun dalam perbedaan agama tersebut tidak menjadi kendala peserta didik dalam bertoleransi antara temannya, serta dalam kegiatan pembelajaran mereka tidak membeda-bedakan dari suku, ras, ataupun agama. Bila dilihat dari status sosial, sebagian besar pekerjaan orang tua dari peserta didik adalah karyawan swasta. Selain itu ada juga yang pedagang ataupun buruh. Namun dalam kegiatan pembelajaran tersebut ada yang sedikit berpengaruh terhadap kemampuan peserta didik. Nah, dalam hal itu guru mungkin bisa memberikan motivasi pembelajaran atau motivasi terhadap minat belajar peserta didik, sehingga tidak merasa minder terhadap pekerjaan orang tuanya. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan di kelas 1 SD Negeri Kuarasan 1 Grogol Sukoharjo, dapat kami ketahui tentang perkembangan peserta didik di kelas tersebut. Dan itu dapat menjadi acuan kami dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan kami laksanakan. Di mana dalam kegiatan tersebut kami harapkan adalah capaian pembelajaran di mana peserta didik dapat memecahkan permasalahan matematika yang sederhana dari penjumlahan ataupun pengurangan. Serta dalam kegiatan tersebut kami harapkan terciptanya profil pelajar Pancasila dari mandiri, bernalar kritis, serta bergotong royong dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, dalam penggunaan media pembelajaran kami akan menggunakan media berupa video pembelajaran ataupun gambar yang ditampilkan melalui proyektor. Dilihat dari gaya belajar peserta didik lebih ke visual dan kinestetik. Selain itu, dalam kegiatan pembelajaran kami juga menerapkan atau menggunakan benda-benda konkret seperti kelereng dalam penjumlahan ataupun pengurangan. Selain itu, dalam kegiatan pembelajaran juga akan menyisipkan ice breaking, di mana peserta didik akan melakukan gerakan ice breaking sehingga dalam kegiatan pembelajaran tersebut peserta didik tidak merasa bosan dan jenuh dengan materi yang disampaikan oleh guru. Demikian, terima kasih penyampaian kami terkait dengan profil pelajar kelas 1 atau profil peserta didik kelas 1 SD Negeri Kuarasan 1 Sukoharjo serta rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan kami terapkan. Terima kasih.